Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 24 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekhoya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat di mana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya akan berkhotbah pada pagi hari ini dengan tema didikan dan hukuman Tuhan. Nabi Yeremia, dia hidup dan dia melayani di antara tahun 625 sampai 585 sebelum Masehi. Ini artinya Nabi Yeremia melayani selama kurang lebih 40 tahun. Ya, dia melayani selama kurang lebih 40 tahun. Cukup lama. Lebih dari 2 raja dalam masa pelayanan Nabi Yeremia. Selama itu pula lah Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk memperingatkan orang-orang Israel tentang bencana, ya, hukuman yang akan Tuhan berikan kepada mereka atas dosa-dosa dan kecemaran mereka. Bangsa Israel pada masa Nabi Yeremia hidup penuh dengan dosa dan kejahatan. Hidup dalam berbagai kecemaran dan penyembahan berhala. Dosa-dosa itu bahkan mencakup seluruh, ya, tingkat seluruh elemen bangsa Yahudi. Baik itu imamnya, nabi-nabinya, rajanya, ataupun orang-orang biasa. Semuanya hidup di dalam dosa, dalam kecemaran. Bahkan dikatakan bahwa tingkat dosa kecemaran mereka itu sudah disamakan dengan Sodom dan Gomora. Kita bisa lihat dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-14.
Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Kejahatan, dosa, kecemaran orang Israel pada masa Nabi Yeremia sudah amat sangat begitu bejatnya, sama seperti Sodom dan Gomora. Dan oleh karena itulah Tuhan berniat untuk mendisiplinkan mereka. Tuhan berniat untuk menghukum orang Israel. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Yeremia menyampaikan nubuat tentang apa yang sudah terjadi, yang akan terjadi atas orang Israel. Khusus pasal 24 kita melihat ada nubuat yang didapatkan oleh Yeremia tentang 2 keranjang buah ara. Inti dari nubuat itu adalah bangsa Israel dibuang ke Babel. Sebagiannya dibuang ke Babel. Tetapi ada sebagian yang tetap tinggal di Yerusalem dan di Mesir. Jadi bangsa Israel terpisah menjadi 2 kelompok. Ada yang dibawa ditawan ke Babel, tapi ada yang tinggal di Yerusalem dan di Mesir. 2 kelompok inilah yang digambarkan atau dilambangkan dengan 2 keranjang buah ara. Yang satu berisi buah yang baik dan yang satu berisi buah yang jelek. Buah yang baik ini siapa? Buah yang jelek ini siapa? Kita akan lihat seterusnya. Tetapi yang pasti bahwa nubuat Yeremia ini terjadi pasca bangsa Israel dibuang ke Babel. Pasca Yerusalem dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan Raja Israel bersama rakyatnya sebagian besar diangkut ke Babel sebagai tawanan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dan Tuhan Yesus, Yeremia mendapat penglihatan ini setelah Yoyakin putra Yoyakim Raja Yehuda bersama para pengrajin, ahli-ahli, tukang besi, orang-orang yang hebat itu dibawa dan ditawan, dibuang ke Babel. Kira-kira mengapa yang dibawa adalah orang-orang yang ahli, orang-orang yang kuat? Perlu diketahui bahwa pembuangan adalah strategi perang. Itu bagian dari strategi perang. Jadi pada zaman dulu kalau tidak ditawan dan dibuang dari negara atau kerajaan asal di mana kerajaan itu ditaklukkan, maka itu bisa berbahaya. Kerajaan yang menaklukkan kerajaan itu takut kalau sewaktu-waktu kerajaan yang dikalahkan itu akan menghimpun kekuatan untuk menyerang balik. Oleh karena itu strategi perang mereka adalah kerajaan mana yang ditaklukkan, maka orang-orang pintar, orang-orang gagah perkasa, orang-orang yang hebat dari kerajaan yang ditaklukkan akan diangkut, ditawan. Untuk melemahkan bangsa atau kerajaan yang ditaklukkan itu. Jadi yang ditinggalkan ya orang-orang yang sudah dianggap tidak punya pengharapan apa-apalah. Nubuat Yeremia ini tergenapi kalau kita perhatikan dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 16. Dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 16 kita bisa lihat di situ, Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orang mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel.
Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima, semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya. Para tukang dan para pandai besi 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai buangan ke Babel. Jadi Israel, Yerusalem bukan hanya dihancurkan, tapi benar-benar dilemahkan. Sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Orang-orang hebat, orang-orang pintar, beserta semua perkakas emas-emas yang ada di bait suci, dibawa semua ke Babel bersama dengan orang-orang tawanan yang dibuang ke Babel. Ada satu yang ditinggalkan, satu orang bernama Sedekia bersama dengan orang-orang Yahudi yang sisa. Ya, tapi Sedekia ini menarik. Kemudian dia diangkat oleh Raja Babel sebagai Raja Yehuda. Jadi yang angkat dia Raja Babel, ya, sebagai raja atas kerajaan Yehuda. Kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 17 sampai 20. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya paman Yoyakim menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Sedekia. Nama aslinya matanya diganti oleh Raja Babel menjadi Sedekia. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini sesuatu yang menarik sekali. Pada saat orang Yahudi hidup dalam kebejatan, di dalam dosa, di dalam kecemaran, Tuhan memakai bangsa Kasdim atau bangsa Babel ini pergi untuk menyerang Yerusalem, menghancurkan menjara Yerusalem, dan menawan orang-orang hebat, orang-orang perkasa, pandai-pandai, orang-orang pandai dari Yerusalem dibuang ke Babel, termasuk raja dan pegawai-pegawainya. Maka sangat mungkin pada saat itu bagi orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel, mereka memaknai atau menyimpulkan bahwa nasib mereka adalah nasib yang sangat sial sekali. Ya. Mereka mengalami satu hal yang sangat buruk sekali. Sesuatu yang amat sangat tidak menyenangkan. Dan secara manusiawi ini wajar. Karena mereka dikalahkan, dihancurkan, ditawan, dibuang ke Babel. Dan Yeremia sebagai nabi yang diutus Tuhan melayani di kerajaan Yehuda. Kalau kita baca dalam beberapa pasal yang lain, dia mengalami kesedihan yang luar biasa karena peristiwa yang terjadi ini. Kehancuran Yerusalem, pembuangan orang-orang Israel ke Babel. Tetapi ternyata kalau kita perhatikan, segera sesudah peristiwa itu terjadi, dalam pasal 24 yang kita baca hari ini, ayat 1 sampai ayat 3, Tuhan memberikan penglihatan kepada Yeremia untuk mengoreksi pemahaman, kesimpulan Yeremia ataupun kebanyakan orang pada masa itu yang mungkin memahami bahwa pembuangan ke Babel, penghancuran Yerusalem adalah sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat mengecewakan dan menghancurkan mereka. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita perhatikan, justru dalam nubuat ini Tuhan mengatakan kepada Yeremia bahwa mereka yang terbuang itu justru beruntung.
Mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji mereka akan dipulangkan ke tanah perjanjian. Itu kita lihat dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dari pasal yang kita baca. Sebaliknya, mereka yang tidak ikut terbuang, yang tetap tinggal di Yerusalem dan di Mesir, justru mereka tidak semujur yang mereka duga. Jadi pada saat terjadi peristiwa itu, kelompok yang ditawan ke Babel merasa bahwa mereka mengalami nasib malang. Hal yang buruk. Lalu kelompok yang tetap ditinggalkan di Yerusalem dan di Mesir, wah, kita bebas dari bencana besar. Merasa bahwa mereka orang yang mujur. Orang yang dibuang yang paling malang, orang yang tinggal di Yerusalem adalah orang-orang yang mujur. Ternyata asumsi mereka berbanding terbalik dengan cara berpikir dan rencana Tuhan atas mereka. Allah menggunakan 2 keranjang buah ara untuk menunjukkan bagaimana ia akan menangani orang Israel. 1 keranjang berisi buah yang bagus, keranjang yang lain berisi buah yang jelek. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik. Ini melambangkan orang-orang Yahudi yang diangkut dan dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar. Orang Yahudi yang diangkut ke dalam pembuangan di negeri Babel akan diperhatikan oleh Allah, dibawa kembali ke Yerusalem, dibangun, ditanam, diberi suatu hati yang mengenal Tuhan, sebab mereka bertobat. Ayat yang ke-6, saya baca ulang ayat ini. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Jadi ternyata apa yang dianggap sebagai satu kemalangan atas mereka, justru di balik itu Tuhan punya satu maksud yang lain atas bangsa Israel yang ditawan. Allah merencanakan keselamatan atas mereka. Allah merencanakan satu pemulihan atas mereka. Tetapi harus melewati peristiwa mereka dibuang ke Babel. Ini berbanding terbalik dengan yang tinggal di Yerusalem dan di Mesir. Di mana Allah merencanakan untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Saudara-saudara, dari peristiwa ini kita belajar beberapa hal. Kita lihat 2 hal. Yang pertama, jangan lupa bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tetapi ternyata kita lihat bahwa dalam masa Nabi Yeremia, mereka hidup dalam kebejatan, dalam dosa, bahkan penyembahan berhala. Dari sini kita belajar bahwa orang percaya, orang pilihan, bangsa pilihan bisa jatuh dalam dosa. Itu pelajaran pertama. Ya. Itu pelajaran pertama. Secara pribadi kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab. Daud bisa jatuh dalam dosa. Petrus bisa jatuh dalam dosa. Orang Israel jatuh dalam dosa dan kecemaran. Siapapun orang percaya bisa jatuh di dalam dosa. Ini yang perlu kita semua sadari dulu. Kalau semua orang percaya siapapun dia bisa jatuh dalam dosa, berarti kita semua tidak boleh menjadi orang-orang yang sombong rohani. Merasa diri hebat dan kebal terhadap dosa. Itu yang pertama. Jangan sampai merasa bahwa saya kalau pengajaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu masuk di luar kepala. Pasti tidak ada istilah. Nabi, Rasul jatuh dalam dosa. Tidak ada yang kebal terhadap dosa. Karena itulah Paulus memberikan satu peringatan yang selalu saya sampaikan berulang-ulang kali dan pernah saya sampaikan dari mimbar ini. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Karena tidak ada yang kebal terhadap dosa. Tapi di sini juga kita belajar karena orang percaya umat pilihan Allah bisa jatuh dalam dosa, maka jangan kalau satu jatuh dalam dosa kau merasa bahwa dia paling hina dan kau paling hebat. Karena kau juga bisa jatuh dalam dosa.
Jangan kejatuhan sesama orang percayamu, temanmu, itu menjadi ajang untuk engkau menghina, engkau memfitnah, menjatuhkan, menjelekan dia. Tidak. Hal kedua yang kita belajar, umat pilihan Allah yang sudah jatuh dalam dosa, kalau kita perhatikan ini hal-hal menarik. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, Tuhan bawa sebagian ke Babel untuk ditawan, sebagian ditinggalkan di Yerusalem dan di Mesir. Lalu yang dibawa ke Babel, dalam ayat 6 ayat 7 dikatakan bahwa mereka akan dipulihkan Tuhan, dibawa kembali ke Yerusalem. Bahkan diberikan hati yang baru, yang bertobat berbalik kepada Allah dan mengenal Allah. Ini berarti ada satu pertobatan maksudnya. Umat pilihan Allah yang jatuh dalam dosa pasti akan mendapat hajaran, ganjaran dari Tuhan sebagai bentuk didikan dan pendisiplinan yang membawa kepada pertobatan dan hidup kekal. Sedangkan orang yang tidak percaya, yang bukan umat pilihan Allah, akan mendapat hukuman yang membinasakan. Ini perbedaannya. Yang satu dibuang ke Babel, itu pendisiplinan. Di sana agak enak, tidak. Mereka sebagai budak, mereka dianiaya, mereka ditawan, diperlakukan sebagai budak. Bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi ini bentuk hajaran, pendisiplinan dari Tuhan pada umat pilihannya. Yang satu yang tinggal di Yerusalem dan di Mesir, dikatakan pada akhirnya dibinasakan oleh Tuhan. Ini menunjukkan dua hal dari tema tadi. Didikan dan hukuman. Bagi orang pilihan Allah yang bisa jatuh dalam dosa, berlaku didikan Tuhan. Disiplin Tuhan pasti beri. Bagi yang bukan umat pilihan Allah, hukuman akan Tuhan beri. Bukan pendisiplinan, bukan didikan. Didikan Tuhan dan hukuman Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Dan karena itu sangat penting bagi kita untuk belajar membedakan. Manakah hukuman, manakah didikan atau disiplin dari Tuhan bagi kita. Perbedaannya sangat sederhana. Orang Kristen sejati tidak akan pernah dihukum atas dosa-dosa mereka. Saya ulangi, orang Kristen sejati tidak akan pernah dihukum lagi atas dosa-dosa mereka. Mengapa? Sebab Allah telah menghukum dosa-dosa mereka itu di kayu salib. Yesus telah menggantikan kita menanggung hukuman sepenuhnya atas dosa yang mana? Segala dosa kita. Karena segala dosa kita telah ditanggung Kristus di kayu salib, maka tidak bisa untuk dosa yang sama dihukum dua kali. Yaitu pada Kristus dan pada Anda dan saya. Tidak bisa. Satu kali. Loh, tapi kan orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa. Orang percaya masih bisa berbuat dosa. Kristus sudah menanggung semua dosa kita. Karena itu kita tidak akan dihukum lagi. Roma 8 ayat 1 berkata begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman. Keadilan dan kasih Allah tidak akan membiarkan manusia membayar lagi dosa-dosanya. Karena Kristus telah membayarnya dengan lunas di atas kayu salib. Coba kita lihat beberapa ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pula 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Lunas dibayar, bukan cicil. Demikian pula 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang-barang
barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Segala dosa kita telah ditebus oleh Kristus, dibayar lunas, tidak ada yang sisa. Karena itu, karena Kristus sudah membayar lunas di atas kayu salib, maka kita tidak perlu membayarnya lagi. Karena Kristus telah menanggung hukuman itu ganti kita, maka kita tidak menerima atau menanggung hukuman itu lagi. Tetapi yang pasti, kita akan tetap menerima hajaran, didikan, disiplin dari Tuhan. Bahwa Kristus telah menanggung semua dosa kita. Ini tidak berarti kita bebas berbuat dosa. Lalu kita sudah buat dosa, kita akan aman-aman saja. Tidak. Ayat-ayat tersebut tidak bermaksud demikian. Kristus telah menanggung segala dosa kita. Dia telah membayar lunas. Dia telah menebus segala dosa kita. Tapi bila Anda dan saya berbuat dosa, Bapa yang baik, Dia akan menghajar anak-anaknya. Mendisiplinkan supaya sadar dan bertobat. Perbedaan antara hukuman dan didikan Tuhan bukan terletak pada penderitaan yang ditanggung. Orang percaya juga bisa sakit, bisa kena kanker, bisa kena tumor, bisa celaka. Orang tidak percaya juga bisa mengalami yang sama. Kanker, tumor, celaka, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan antara hukuman dan didikan bukan pada jenis penderitaan yang ditanggung. Kalau bukan pada itu, lalu pada apa? Perbedaan hukuman Tuhan dan didikan Tuhan adalah yang pertama. Pada peran Allah dalam memberi hukuman dan didikan. Saat Allah memberi hukuman, Allah bertindak sebagai hakim. Tetapi saat Allah memberi didikan, Allah bertindak sebagai Bapa. Menjatuhkan hukuman merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang hakim terhadap terdakwa. Hukuman dijatuhkan kepada mereka yang dinyatakan bersalah. Oleh karena itulah hukuman tidak pernah dijatuhkan kepada anak-anak Allah, anak-anak Tuhan atau orang percaya. Sebab 1 Petrus 2 ayat 24a bilang begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi hukuman itu tidak ditanggungkan lagi kepada kita. Lalu bagaimana dengan orang Kristen sejati yang berbuat dosa? Meskipun orang percaya tidak dihukum, meskipun orang percaya tidak lagi diadili, tetapi Roma 8 ayat 23 ayat 33 bilang begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Ayat ini menegaskan tidak ada lagi akan menghukum kita atas dosa-dosa kita. Akan tetapi orang Kristen sejati yang masih berbuat dosa, masih hidup di dalam dosa, akan mendapatkan pendisiplinan, ya, mendapatkan didikan hajaran dari Bapa yang mengasihi kita. Perbedaan kedua adalah pada penerimanya. Yang menerima hukuman adalah pemberontak, sedangkan yang menerima didikan adalah anak-anak Tuhan. Ya. Dan perbedaan ketiga ada pada tujuannya. Tujuan dari pemberian hukuman adalah memberi balasan yang setimpal atas kesalahan dan dosa yang dilakukan. Sedangkan didikan tujuannya adalah untuk memperbaiki, untuk menyadarkan, dan untuk mempertobatkan. Hukuman muncul karena murka dan kemarahannya, sedangkan didikan muncul karena kasihnya kepada kita. Hukuman Allah tidak pernah dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi para pendosanya, tetapi mendatangkan penghormatan terhadap hukum-hukum Allah yang telah dilanggar oleh para pendosa itu. Sedangkan didikan diberikan untuk mendatangkan pertobatan dan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Kita lihat Ibrani 12 ayat 9 dan 10. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati.
Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saya ulangi bagian terakhir. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi hukuman jelas berbeda dengan hajaran atau didikan dari Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita dipukul oleh Allah dengan tongkatnya, ketika kita dihajar, dididik oleh Allah, jangan pernah berkata Allah menghukum kita karena dosa-dosa kita. Kenapa? Kelihatannya sepele kata-kata ini, tapi sesungguhnya kata-kata ini menghina korban Kristus. Saya ulangi, kelihatannya sepele kata-kata itu, tapi sadar atau tidak kata-kata itu menghina korban Kristus. Sebab untuk dosa-dosamu, Kristus telah menanggung hukuman itu. Engkau dihajar, dididik untuk bertobat. Engkau tidak lagi menerima hukuman atas dosa-dosamu. Demikian juga saudara-saudara, ketika Allah sedang mendidik kita, memperbaiki kita dengan kasih-Nya, bukan memukul kita dengan murkanya, kita juga tidak boleh menganggap didikan Tuhan sebagai hal yang buruk yang sedang menimpa kita. Melainkan kita harus bersyukur karena itu berarti bahwa kita sedang menerima kasih dari Allah kepada kita. Didikan Allah justru membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini bisa kita lihat Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 saya bacakan buat kita semua. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Berarti yang tidak diakui tidak disesahnya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ini manfaat didikan, hajaran dari Tuhan bagi orang percaya. Didikan akan membawa kita kepada pertobatan, kepada damai sejahtera. Hukuman akan membawa kita kepada kebinasaan. Karena itu sebagai orang percaya, karena kita bisa jatuh dalam dosa. Dan kalau sekarang mungkin kita sedang jatuh dalam dosa, lalu Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi atas kita sebagai bentuk hajaran, sebagai bentuk didikan agar kita sadar dan bertobat. Maka cepat-cepatlah bertobat. Dengarkan firman Tuhan ini, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini bahasa dari seorang bapa kepada anak-anak. Yang mengasihi anak-anaknya. Dia hajar, tapi dengan kasih tujuannya anak-anaknya bertobat. Didikan keras dan tongkat cambuk dari Tuhan, dari Bapa terjadi pada saat ia mengoreksi anak-anak yang bersalah. Didikan bersifat mengoreksi kesalahan. Sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita selalu menerima didikan Tuhan. Dan ini berarti bahwa kita, selama kita hidup,
kita akan terus menerus menerima didikan Tuhan. Karena selama kita hidup pun, kita pasti masih bisa jatuh di dalam dosa. Entah itu berupa sakit penyakit kah, penderitaan kah, apapun itu bentuknya. Ingatlah, didikan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu selalu bersyukur. Setiap kali kita dapat persoalan, langsung kita merenungkan, merefleksi, mengoreksi diri. Kalau kita menemukan kesalahan, bertobatlah. Karena itu berarti Tuhan sedang menghajar kita untuk mengingatkan kita akan dosa dan kesalahan kita. Apa yang dialami oleh orang-orang Israel yang dibuang ke Babel adalah bentuk hajaran Tuhan, bukan hukuman. Bentuk hajaran Tuhan terhadap mereka. Dan berbeda dengan apa yang dialami oleh Sedekia dengan orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem dan di Mesir. Saya kutip kata-kata dari Matthew Henry, dia bilang begini. Pembuangan ini menjadi sarana untuk memanfaatkan penderitaan mereka maupun meningkatkan persyaratan mereka supaya layak dibebaskan apabila masalah-masalah kita dikuduskan bagi kita, bahwa maka kita bisa yakin bahwa masalah-masalah itu akan berakhir dengan baik. Berakhir dengan baik dalam hal apa? Matthew Henry kutip lagi, karena masalah-masalah itu berakhir dengan membuat orang Israel yang pulang dari pembuangan di Babel menjadi lebih mengenal Allah dan sepenuhnya bertobat dan kembali kepada Allah. Saudara-saudara, kita harus akui memang. Seringkali ketika kita menemukan bahwa kita mengalami persoalan atau teman kita, saudara kita mengalami persoalan, kita mengingatkan, mungkin ada yang orang Kupang bilang apa? Kepala batu. Persoalan kita alami kan bisa jadi itu adalah ujian bagi kita, tapi bisa jadi itu adalah teguran bagi kita. Nah, kadang-kadang kita hanya cepat-cepat memahami dari satu sisi dan kita lupa untuk coba melihat ke dalam. Kita hanya melihat dari sisi luar ini untuk menguji kita, tapi kita lupa melihat ke dalam bahwa ini adalah untuk menyesah kita karena ada sesuatu yang kita lakukan yang salah. Saudara-saudara, dalam pasal sebelumnya, pasal 23, ada satu nubuat umum yang Tuhan sampaikan melalui Yeremia. Nubuat itu adalah tentang kehancuran Yerusalem secara menyeluruh, tanpa ada penjabaran nanti seperti apa. Tentu sebagai seorang Yahudi dan seorang nabi yang mencintai bangsanya, mencintai Yerusalem, dia mengalami hati yang sedih. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Peratapan, bagaimana kita menemukan kesedihan-kesedihan hati dari seorang Yeremia yang menggumuli semua itu. Tapi ada hal yang menarik di pasal 24. Tuhan memberikan satu penghiburan kepada Yeremia yang sedih. Bahwa Yerusalem akan dihancurkan, tapi sebagian orang Israel yang dibuang ke Babel, justru mereka yang akan dikembalikan. Yerusalem akan kembali dibangun. Mereka akan diselamatkan. Jadi jelas bagi kita sekarang, ada keranjang yang pertama, keranjang yang berbuah baik adalah orang Israel yang dibuang ke Babel. Kemudian mereka kembali lagi ke negeri asal mereka nantinya. Mereka diberikan hati yang baru, yang bertobat, mengenal Allah dan memuliakan Allah. Tapi sebaliknya, Sedekia bersama orang-orang Israel yang lain yang tinggal di Yerusalem, mereka mungkin merasa begini. Pada saat orang Israel dibawa ke Babel dan mereka tinggal, mereka pasti berasumsi bahwa Yeremia punya nubuatan itu omong kosong. Dia sampaikan nubuatan dalam pasal 23 bahwa Israel akan dihancurkan secara total. Faktanya hanya sebagian yang dibawa. Kami masih tinggal. Saya jadi raja, dalam hal ini Sedekia di Yerusalem.
Mereka akan semakin tidak mau dengar lagi Yeremia karena dianggap pembohong besar. Tetapi ternyata kalau kita baca selanjutnya, Sedekia pun akhirnya mati. Orang Israel yang tinggal di Yerusalem dihancurkan dan dibinasakan. Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-9, 10, apa yang diperlakukan Tuhan bagi orang Israel yang tinggal di Mesir berbanding terbalik dengan ayat 6, 7. Apa yang diperlakukan Tuhan bagi bangsa Israel yang dibuang ke Babel. Coba kita lihat ayat 9, 10, saya bacakan sebagiannya saja. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib, menjadi sindiran, kutuk. Ayat 10. Aku akan mengirimkan perang, kelaparan, penyakit sampar ke antara mereka. Sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang kuberikan kepada mereka. Dan kepada nenek moyang mereka. Mereka yang tidak bertobat, bukan orang percaya sejati, pada akhirnya dilenyapkan, dibinasakan. Sekali lagi saya kutip Matthew Henry, dia bilang begini. Bahwa sementara orang-orang yang dibawa ke dalam pembuangan dipelihara untuk masa-masa yang lebih baik. Orang-orang yang masih tinggal justru dipelihara untuk masa-masa yang lebih buruk. Lamanya pun, kemanapun mereka pergi, penyakit sampar, perang, dan kelaparan akan mengikuti mereka. Akan menyusul mereka dan akan melenyapkan mereka sampai habis. Jadi yang dibuang ke Babel justru dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi yang tinggal di Yerusalem justru untuk diikuti oleh sesuatu yang sangat buruk dan melenyapkan mereka sampai habis. Pelajaran lain dari kisah ini yang bisa kita petik dari kisah dua keranjang buah ara ini adalah Allah yang adil dan yang kasih. Allah tidak berkompromi terhadap dosa dan kejahatan bangsa Israel. Berkali-kali Allah menolong bangsa Israel. Berkali-kali Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya tersebut. Tapi berkali-kali pula bangsa Israel hidup bejat dan jahat di mata Tuhan. Bahkan menyembah berhala. Allah itu adil dan kasih. Dosa bangsa Israel tetap harus dihukum dan ada ganjarannya. Allah itu adil dan kasih. Allah yang adil, dia harus menghukum dosa. Allah yang kasih, dia akan mengganjar kesalahan anak-anaknya. Bangsa Israel yang dibuang ke Babel mengalami penderitaan akibat pelanggaran mereka. Tapi mereka justru menerima kasih Allah. Karena mereka adalah anak-anaknya. Sementara mereka yang tidak ikut dalam pembuangan ke Babel, mereka justru menerima keadilan Allah atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Saudara, bukankah kita juga sering seperti bangsa Israel? Seringkali kita selalu mendengar firman, pulang masih buat dosa. Bahkan baru saja atau mungkin sekarang sedang berbuat dosa. Secara sadar ataupun tidak sadar dalam ruangan ini. Setiap kali kita melakukan dosa, ada ganjarannya. Sebab Allah adalah Allah yang adil. Tapi dia juga Allah yang kasih. Jadi tidak ada dosa tanpa ganjarannya. Ingat itu baik-baik. Allah adalah Allah yang kasih. Tapi Allah juga adalah Allah yang adil. Setiap dosa ada ganjarannya. Allah tidak bisa mengingkari sifatnya yang sempurna, yaitu sifat keadilannya dan sifat kasihnya. Allah tidak bisa menutup mata terhadap dosa. Allah tidak bisa berdiam diri terhadap yang namanya dosa. Kalau Anda adalah anak-anaknya, Anda melakukan dosa, Allah tetap akan memberikan ganjaran, didikan, hajaran agar Anda bertobat. Tapi kalau Anda bukan orang percaya sejati,
maka Anda pasti akan diberikan hukuman yang setimpal atas segala dosa dan kesalahan yang Anda lakukan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari orang Israel. Dosa ada konsekuensinya. Kecil ataupun besar dosa yang Anda dan saya lakukan, ada konsekuensinya. Maka mari kita senantiasa mengoreksi diri. Mari kita belajar untuk selalu senantiasa mengoreksi diri. Sebab tidak ada yang kebal terhadap dosa. Jikalau kita menemukan ada dosa dalam diri kita, bersegeralah mohon ampun, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sebab setiap dosa ada ganjarannya. Bagi saudara-saudara yang tidak pernah mau sadar dan menyesal akan dosa-dosa saudara, hukuman Tuhan menantikan saudara. Bahkan kebinasaan kekal itu menantikan saudara. Bagi saudara yang diingatkan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat nasihat hamba-hamba Tuhan, lewat apa saja ketika Anda disadarkan akan dosa yang saudara lakukan, sekecil apapun dosa itu, dan Anda sadar akan dosa itu, ketahuilah Allah sebagai Bapa kita, Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah buang anak-anaknya. Dosa itu yang Anda akui, Dia pasti ampuni. Sebab untuk dosa itu pun Kristus telah mati menanggungnya di atas kayu salib. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah sombong rohani. Jangan pernah anggap enteng dosa dan sombong rohani. Ini terlalu penting untuk kita semua dengar dan sadar. Siapa yang menganggap dirinya teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Kata-kata ini pernah saya sampaikan waktu saya khotbah di sini tentang dosa Musa. Saya ingat persis. Jangan merasa teguh berdiri. Kenapa ini selalu saya sampaikan di sini? Karena ada kecenderungan yang saya dapati. Ya, bahwa orang-orang jemaat Tuhan yang hidup dengan pengajaran yang ketat sekali, kadang-kadang terjebak dengan kesombongan rohani, lalu lupa untuk waspadai dirinya. Dia mengira dia tidak bisa jatuh lagi dalam dosa, karena dia menguasai pengajaran yang luar biasa, yang hebat. Dia dapat dari pengkhotbah yang luar biasa, pengajar seperti Pak Esra, yang siang malam makanan yang hebat sekali. Dia pikir mungkin dia sudah kebal. Hati-hatilah. Ini saya temukan, bukan di sini. Tapi saya sering temukan di berbagai tempat. Ada banyak orang yang seperti ini. Karena makanannya siang malam, makanan yang sangat bergizi luar biasa. Dia kira dia sudah kebal dari segala penjuru. Barang siapa menyangka dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, belajar dari Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Ada dua keranjang. Yang satu mewakili anak-anak Tuhan. Orang-orang yang bisa jatuh dalam dosa, dibuang, dihajar oleh Tuhan, sadar, bertobat, kembali kepada kebenaran. Yang satu adalah orang-orang yang bukan anak pilihan sejati, bukan orang Kristen sejati. Mereka berbuat dosa, mereka dihukum Tuhan karena tidak mau bertobat dan dibinasakan, dilenyapkan oleh Tuhan. Anda ada pada kelompok yang mana? Anda yang tahu. Anda pada warisan yang mana? Keranjang yang baik atau keranjang yang buruk? Keranjang yang baik bisa jatuh tapi sadar lagi. Keranjang yang buruk sudah jatuh, diingatkan, tidak pernah mau dengar. Tidak pernah mau berbalik. Nah, ini ciri-ciri keranjang yang buruk. Kebinasaan kekal menantikan orang-orang yang tidak pernah mau sadar dan bertobat dari dosa-dosa. Jika kita merasa nyaman dengan dosa, maka kita adalah bagian dari orang-orang yang akan lenyap. Tapi jika kita sadar akan dosa, insaf akan dosa, kita adalah bagian dari anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan.